Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badil hadi ila bayani mahya irasadi. Amaddar baban nu'amar sama samsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan sawadan lazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu an سيدنا من نبينا حبيبنا وشفيعنا وسكرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أرسله بالحق بصيرا ونذيرا والداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salama tasliman kasiran kasiran wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل إلى الجنة إلى من أبى كلا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah dudukkan kita di tempat yang paling mulia di atas kehidupan dunia ini. Ahabul biladi illallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kehidupan dunia ini adalah masjid-masjidnya. Wa bakhadul biladi illallahi ta'ala aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kehidupan dunia ini adalah pasar-pasarnya. Maka duduknya kita di tempat yang paling mulia ini adalah satu rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dudukkan kita di tempat yang paling mulia
di hari yang paling mulia dan dengan orang-orang yang mulia. Ini adalah salah satu tanda nikmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu sangat banyak. Saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terkadang kita lupa untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalaulah kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya kita pada kita semua, kalaulah kita jadikan seluruh ranting-ranting di atas kehidupan dunia ini kita jadikan sebagai pena, dan kita jadikan seluruh daun-daunan di atas kehidupan dunia ini kita jadikan sebagai bukunya. Dan apabila kita jadikan seluruh air lautan di atas kehidupan dunia ini sebagai tintanya, dan kita tuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita, maka kata Allah, wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha. Sesungguhnya kalaulah kita ingin menghitung nikmat Allah ataupun ingin mencatat nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua, maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua, Bapak Ibu. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada umat manusia ini adalah namanya nikmat iman. Dan nikmat iman ini tidaklah kepada seluruh umat manusia Allah berikan. Nikmat iman ini dikatakan alim ulama bahkan lebih besar daripada nikmat harta yang Allah berikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Kalaulah nikmat harta ini Allah berikan kepada seluruh manusia, baik kepada orang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman, nikmat harta semua dirasakan oleh umat manusia, baik di agama Kristen maupun di agama Buddha maupun di agama Hindu. Apapun agama seluruh manusia di atas kehidupan dunia ini, yang namanya nikmat harta Allah telah berikan, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk nikmat iman, maka tidak semuanya Allah berikan kepada orang-orang yang hidup di atas kehidupan dunia ini. Maka bagaimana kita setiap hari diajarkan Nabi kita membaca doa alhamdulillah ala nikmatil iman wa nikmatil Islam. Setiap hari, setiap solat, bagaimana kita membaca doa ini kata Nabi, maka Allah akan catat, Allah akan utus satu malaikat, barang siapa yang mengucapkan, membilangkan, mengatakan, menzikirkan alhamdulillah ala nikmatil iman wa nikmatil Islam, maka satu malaikat akan mencatat pahalanya kata Nabi sampai hari kiamat, Bapak Ibu. Inilah besarnya pahala orang-orang yang mengakui bersyukur atas nikmat iman yang Allah telah berikan kepada kita semua dan atas nikmat Islam yang telah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Kalaulah tidak dengan kekuatan iman, kalaulah tidak dengan kekuatan nikmat iman, mana bisa kita bersama berkumpul di dalam masjid yang kita cintai ini. Jadi datangnya awak ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala bukanlah atas kehebatan kita, bukanlah usaha qabiliyat, usaha kepandaian kita, usaha kemampuan kita, usaha kepintaran kita. Bukan, hadirin yang mulia, ini adalah usaha qabuliyat, usaha daripada pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana, ibu-ibu, ingin duduk dalam majlis niatnya lah ia donya, dakik pula rumahnya daripada masjid lai juga tahunya majlis agama tapi tidak ada kekuatan untuk melangkahkan kakinya ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikut nikmat yang paling besar, mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis Rasulullah. Maka tanda orang beriman kalau ia mendengarkan firman Allah
maka bergetarlah hatinya Bapak Ibu. Bergetarlah hatinya mendengarkan ayat suci, mendengarkan daripada hadis Rasulullah, maka akan meningkat iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak kini ko didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ko adalah salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua saja kecek nabinya Bapak Ibu. Taman sarugo di atas kehidupan dunia ko. Yang pertama adalah salah satu masjid. Masjidku adalah salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kehidupan dunia ko. Dan yang kedua adalah kubur. Kubur adalah salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala dan salah satu jurang-jurang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahirnya saja kita duduk di dalam masjid raya konyo, tapi hakikatnya kita di saat ini Allah dudukkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala ko. Maka kata Nabi, jangan lupa kalian mencicipi buah-buahan. Maka sahabat bertanya, apakah buah-buahannya itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, sesungguhnya buah-buahan taman-taman surga itu orang yang mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, berzikir hati dan lisannya kepada Allah, maka walaupun dosanya sebanyak buih di tengah lautan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh dosa-dosanya Bapak Ibu. Jadi kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dua manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di atas kehidupan dunia. Yang pertama orang yang mencintai ilmu. Yang kedua orang yang selalu mengingat tentang kematian. Jadi dua manusia ko adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mencintai ilmu. Bagaimana dia mencintai ilmu? Man talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, kata Nabi. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka setiap langkah kakinya dinilai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu datang tadi dari rumah, melangkahkan kaki, meniatkan hati untuk datang ke majlis ilmu ko, iko salah satu pahala yang besar. Pahalanya sama dengan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala jihad ko ndak biasa-biasa ko ibu bapak ibu. Pahala jihad ko ndak lo seluruh manusia bisa mendapatkannya dok. Maka ibu bapak-bapak kini ko mendapatkan pahala jihad. Laqad watun fi sabilillah aw hatun khairul laka minad dunya wa ma fiha. Iko pahala tentang orang berjihad ko. Sepagi sepetang. Sepagi sepetang. Kecek Nabi kita orang yang keluar di jalan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, maka itu lebih baik pahalanya daripada mendapatkan dunia dan seisinya Bapak Ibu. Awak duduk kini ko sabantanya paling lama 1 jam, tapi pahala yang awak dapatkan daripada itu lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Orang-orang yang mencintai ilmu. Dan yang kedua, yang Allah cintai orang yang mengingat tentang perkara kematian. Jadi awak setiap hari harus bertafakur gitu, muhasabah diri kita. Sedang di mana kita kini? Apa tujuan diciptakan Allah hidup kita ko? Dan hendak ke mana kita? Apa pula tujuan hidup kita di atas dunia ko? Jadi kalau kita belajar ilmu tasawuf dengan guru-guru kita, iko yang pertama kali diajarkan ke ibu-ibu, bapak-bapak, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal dengan Tuhannya. Jadi awak harus tahu penciptaan diri awak ko. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ko Bapak Ibu?
Lai tahu ibu-ibu diciptakan untuk apa kita datang dunia kau. Bapak-bapak, jadi maksud Allah menciptakan awak ke atas kehidupan dunia kau, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah ku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Kalau awak mengerti penciptaan awak, sedang di mana awak, apa tujuan hidup awak dan hendak ke mana awak, maka kita akan mengerti untuk apa umur kita habiskan. Barulah kita mengerti harta kita untuk apa kita gunakan. Barulah kita mengerti masa muda kita dahulu untuk apa kita habiskan. Barulah kita tahu ilmu tadi yang kita dapatkan apakah kita sudah kita amalkan. Ampe perkara ko tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumil kiamah nanti di padang mahsyar sebelum 4 perkara ko bisa kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara untuk mendapatkan iko perlu kita ingat tentang perkara kematian. Perkara kematian ko menghilangkan kelezatan daripada kelezatan untuk nikmat perkara dunia, Bapak Ibu. Terkadang lemahnya iman kita, lemahnya amal kita, sehingga kita tidak tahu kapan, apa dan tujuan hidup kita di atas dunia ko. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia dan segala isinya. Kata alim ulama, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan segala isinya kok bara jumlah jenis makhluknya, Bapak Ibu. Lai tahu Bapak-bapak, bara jumlah jenis makhluk yang Allah ciptakan dari dunia ko. Ibu-ibu lai tahu 8,000 jenis makhluk yang Allah ciptakan di atas kehidupan dunia ko, Bapak Ibu. Di antara 8,000 jenis makhluk yang Allah ciptakan di atas kehidupan dunia ko, ada satu makhluk yang Allah ciptakan insan kamil, makhluk yang sangat sempurna. Siapakah dia? Manusia, Ibu. Jadi kita kini ko diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk, dengan sesempurna bentuk, sehingga kalau kita gunakan yang Allah ciptakan hidup kita ko, jasad kita ko, ruh kita ko, maka apabila wujud iman dan amal di dalam kehidupan kita, maka kita lebih baik, lebih mulia daripada malaikat sekalipun, Bapak Ibu. Lebih mulia awak daripada malaikat, bayangkanlah tu. Ujian hidup di atas dunia. Kalau kita gunakan, tundukkan hawa nafsu kita untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dia orang kaya, maupun dia orang miskin, apabila dia tundukkan hawa nafsunya untuk Allah, maka Allah akan muliakan dia lebih mulia daripada malaikat sekalipun, Bapak Ibu. Akan tetapi apabila manusia ko yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, dengan sesempurna bentuk, bahkan kalaupun dunia ko milik dia sendiri, segala dunia ko punya awak, tapi apabila tidak wujud iman dan amal dalam kehidupan awak, tak kita gunakan umur kita untuk Allah, tak kita gunakan harta kita untuk pengabdian kepada Allah, tak kita gunakan masa muda kita untuk pengabdian kepada Allah, maka kita telah tertipu, maka kita pun akan Allah hinakan, bahkan kita akan lebih hina daripada hewan sekalipun, Bapak Ibu. Lebih hina awak daripada binatang datang dunia ko. Kalau manusia pun tak ada iman dan tak ada amal, makanya dunia ko lah disarahnya di Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ko nya. Untuk orang-orang yang tak beriman lah Allah habis. Tak ada Allah peduli le dah. Kalau awak tak beriman, dunia ko memang diciptakan untuk orang tidak beriman. Ad-dunya sijnu mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ko panjaro bagi awak, Bapak Ibu. Tak bisa kita manga-manga datang dunia ko dah. Lah takabek kita dengan aturan Allah. Kamu model iko tak bisa dah. Model iko awak tak bisa dah. Karena hawa nafsu kita ko telah dikekang. Bila kita bisa melampiaskan hawa nafsu kita, besok di kampung akhirat yang kekal selama-lamanya di dalam sarugo, Bapak Ibu.
Tapi kalau untuk orang yang tidak beriman, tidak ada iman dan amal di dalam kehidupannya, maka dunia ku diserahkan Allah, bahelah dia barataluang. Tapi besok di akhirat ni, awak tahankan pula pembalasan dari ambo. Satu orang pemain band, di ambo anak muda, jadi tahu mau pemain band kau. Namanya band Nirvana, Bapak Ibu. Pernahnya konser di Gelora Bung Karno tu. Gelora Bung Karno ko mencapai 250.000 orang. Band Nirvana namanya. Vokalis yang ko ibu-ibu, apa yang tidak didapatkannya? Harta sudah Allah berikan untuk dirinya. Tahta sudah Allah berikan untuk dirinya. Wanita sudah Allah berikan untuk dirinya. Itu kalau awak ingin minta tanda tangan untuk band Nirvana apa? Itu antrinya 1.000 orang. Tak bisa awak minta tanda tangan tu. Begitu mulianya di hadapan seluruh manusia. Tapi di akhir hayatnya band Nirvana ko vokalis itu matinya bunuh diri, Bapak Ibu. Dalam ketika dia hendak bunuh diri ko, ditulisnya dalam sebuah sepucuk surat, aku telah berhasil menghibur seluruh orang di dunia ini, tetapi aku telah gagal menghibur diriku sendiri, katanya Bapak Ibu. Bayangkan tuh, padahal apa yang tidak dimilikinya, harta telah dimiliki, kemuliaan telah dimiliki, wanita telah dimiliki, kemanapun dia negara, telah dia konser, ribuan orang telah bertepuk tangan. Tetapi apa yang tidak dimilikinya, iman tidak ada dimilikinya, Bapak Ibu. Sehingga walaupun banyak hartunya, dikelilingi orang-orang yang tercinta, apapun dia inginkan ada di atas kehidupan dunia ko, tapi kalau tidak ada iman dan amalnya, menderita batinnya, Bapak Ibu. Menderita batinnya. Karena kesenangan ko yang Allah datangkan adalah langsung daripada Allah. Jadi awak untuk mendapatkan ketenangan kepada Allah ko, maka perlu kita berzikir kepada Allah. Bersolawat kita kepada Nabi kita. Kalau tidak hati ko gelisahnya. Kalau jasad ko yo makannya ikan goreng makannya. Randang, itu makannya kalau jasad kita kok. Tapi kalau ruh kita kok para lujo dia makan. Apa makanannya? Makanannya adalah zikrullah, membesarkan Allah, memuji Allah dimanapun kita berada. Dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita berbaring, dalam keadaan kita berjalan, mesti kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati manusiaku akan menjadi tenang, hadirin yang mulia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu daripada tempat kita berzikir yang paling indah, bertasbih kepada Allah yang paling indah, bermunajat yang paling indah adalah di masjid, Bapak Ibu. Masjidku adalah salah satu tempat kita mengadukan seluruh masalah kita kepada Allah. Bahkan ada dalam satu riwayat, bawalah seluruh masalah umatku ke dalam masjid, dan ketika kita keluar masjid, seluruh masalah umatku akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hari Jumatku kita gunakan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Banyak-banyak kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 10 rahmat Allah berikan kepada diri kita. Bahkan dalam satu riwayat ambo baca dalam kitab Fadail Amal, malaikat telah berjanji, 4 malaikat telah berjanji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat adalah malaikat Israel. Maka 4 malaikat kau telah bercakap, telah berjanji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umat engkau bersolawat setiap hari kepada engkau, hanya 10 kali saja dalam satu hari, istiqomah kita bersolawat kepada Nabi kita. Apa kecek malaikat Jibril kepada Nabi kita? Barang siapa di antara umat engkau bersolawat kepada engkau 10 kali dalam satu hari, maka besok ko ambo tuntun inyo melewati jembatan Siratul Mustaqim secepat kilat, kata malaikat Jibril, Bapak Ibu. Yang kedua adalah malaikat Mikail.
mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepada engkau setiap hari 10 kali dalam satu hari, maka kecik malaikat Mikail, ambo akan menuntun dirinya untuk langsung minum telaga Al-Kausar, cangkirnya sebanyak bintang yang ada di langit, lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu. Apabila diminumkan kepada orang yang berselawat kepada Nabi 1 kali saja, maka dia tidak akan pernah lagi merasakan haus lagi untuk selama-lamanya. Orang yang berselawat 10 kali dalam satu hari kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan malaikat Israfil. Malaikat Israfil mengatakan kepada Rasulullah, barang siapa yang istiqomah bersolawat kepada engkau 10 kali setiap hari, apa kecil malaikat Israfil, ambo besok kau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Bersujud ambo meminta ampunan seluruh dosa-dosa yang telah dilakukan di atas kehidupan dunia. Dan yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang setiap hari bersolawat menyanjung Nabi, apalagi bisa kita menghayati daripada salawat diri kita kepada Nabi, sehingga kita bisa mengeluarkan air mata kerana cinta kita terhadap Nabi. Apa kata malaikat Israel? Ambo akan mencabut ruhnya daripada jasadnya, sebagaimana ambo mencabut ruhnya para Nabi. Bak mano malaikat Israel mencabut ruhnya para Nabi, model itu pula dicabut ruh Hawa. Kalau setiap hari kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita hari ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara iman, perkara takwa ko adalah perkara yang paling kita hadapkan besok di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah, berzikir kita, membaca Al-Quran kita, tapi apabila rusak iman nawak dan rasa takwa kita kepada Allah, maka seluruh amal kita akan menjadi celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di atas kehidupan dunia perlu kita lakukan dengan iman. Kini calilah bahagia dan iman umat akhir zaman. Keadaan umat akhir zaman hari ini karena lemahnya iman, sehingga dia hari ini tidak lagi mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali azan berkumandang dalam sehari semalam, barabana dan kini orang datang ke masjid yang ingin bersujud di hadapan Allah. Awak calik kini di toko-toko, di tempat Pertamina, di kafe-kafe, baru buka baru kadai itulah rami orang. Tapi ketika azan berkumandang yang memanggil raja segala raja, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rezeki terhadap kita, bahkan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat adalah Allah. Tapi manusia ketika dipanggil ndak amuh datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Iko manusia keadaan imannya yazid wayan pus kecil Nabi di hari ini. Di pagi hari imannya telah meningkat. Lah takana dengan Allah, baru jago lalunya takana dengan Allah. Iko orangnya sedang membawa hakikat iman kata Nabi Bapak Ibu. Tapi apabila kita telah dibangunkan oleh Allah, tapi kita tidak ada mengingat Allah, mengingat tentang perkara dunia, bahwasanya kita sedang membawa bendera hakikat syaitan, benderanya syaitan kata Nabi Bapak Ibu. Maka keadaan umat akhir zaman karena lemahnya iman, sehingga manusia hari ini bertungkus lumus siang dan malam, mengejar tentang perkara dunia, menghambakan dirinya untuk perkara dunia, sehingga dia lupa bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakarajo siang malam, dari pagi sampai patang, ada puluh manusia dari patang sampai pagi puluh bakarajo. Kuat badannya, sehat badannya, tapi kalau untuk melaksanakan solat subuh saja 2 rakaat tidak taluk dia Bapak Ibu. Dengan apa kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Dengan kekuatan iman. Dengan kekuatan iman kita bisa mengingat Allah, bisa kita berzikir kepada Allah, bisa kita membaca kalam Allah dengan kekuatan iman. Caliklah kini keadaan umat manusia
Manusia ko kini berbondong-bondong meninggalkan agama. Manusia ko telah dirubah keyakinannya. Dengan mempunyai rumah yang kokoh, rumah yang bagus, ambo bisa bahagia keceknya. Satu orang pedagang meyakini kalau bertambah banyak barang ambo ko bisa bahagia keceknya. Allah tambah barang, rupanya tambah jauh daripada Allah. Begitu juga satu orang petani kini meyakini kalau bertambah ladang ambo sampai tak lagi kau bertambah bahagia ambo. Allah hagia sampai tak lagi tambah jauh pula daripada Allah. Nampaknya saja kebahagiaannya, tapi tidak ada bahagia Allah letakkan di situ doh. Kalau pejabat awak boleh tuju pak, minta maaf ambo kepada bapak-bapak, berfikirnya kalau naik pangkat ambo ke jabatan ambo ni tambah bisa mu bahagia ni. Rupanya di akhir kebahagiaannya, di akhir pensiunnya lah berbaju oren saja bapak. Dah iya pak, lah berbaju oren saja bapak. Memang didapati apa yang diinginkan, tapi kalau tidak digunakan untuk pengabdian kepada Allah, maka jabatan itu sendiri yang akan menjeretnya ke api neraka, hadirin yang mulia. Begitu juga satu orang petani. Allah hagia awak petani, karajo kita bertani. Kalau kita tidak gunakan untuk penghambaan diri kita kepada Allah, maka petani ko rajonya sendiri akan menyeretnya ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berdagang awak model itu juga. Kalau tidak kita gunakan perdagangan kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah, maka perdagangan kita sendiri akan menyeret kita ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita risaukan hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita cari keadaan agama kita hari ini. Keadaan agama kita hari ini telah menurun. Tidak disiku saja doh. Alhamdulillah, ambo telah berangkat ke Malaysia, ke Bangladesh. Kami bentuk satu jamaah melihat daripada usaha memakmurkan masjid. Bagaimana keadaan agama hari ini. Tetapi hari yang mulia di suatu negara, kita contoh saja Malaysia tu, jauh kita kalah dengan Indonesia ko Bapak Ibu. Di Malaysia tu kalau masjid tak boleh ditutup oleh Bapak Ibu. Tak boleh ditutup di Malaysia tu. Di Malaysia tu setiap masjidnya disediakan kopi, disediakan teh, disediakan air, disediakan tempat iktikaf. Kalau ada musafir dalam perjalanan, maka musafir tidak akan nginap di hotel, sehingga hotel-hotel daripada dekat masjid itu mati saudaranya Bapak Ibu. Oranglah tahu kegunaan masjid, pengaruh masjid, sehingga di tempat itulah mereka bisa makan, mereka beristirahat, mereka bisa membersihkan diri, dan mereka bisa solat di masjid itu hari yang mulia. Disediakan pulau kalau pagi hari, disediakan teh gratis. Gratis Bapak Ibu. Kami pergi ke Melaka, ke Serpitaling, Negeri Sembilan, ke Gombak. Kami cari bahawa usaha memang ke masjid di negara tersebut. Karena mereka tahu kalau masjid ke digunakan untuk mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Kalau tahu kita mindsetnya, maka manusia ke berbondong-bondong ke dalam masjid itu. Maka dibuat amalan khidmat namanya. Rami orang bulan Ramadan ke masjid. Tidak rami makanan banyak di masjid Bapak Ibu. Model itu pula kini kita sediakan amalan daripada khidmatku. Dan amalan khidmatku amalan para nabi yang telah dibuat nabi dahulu 1400 tahun yang lalu, lah dibuatnya di nabi amalan khidmatku di Masjid Nabawi. Disediakan di situ 24 jam, ada yang baca Al-Quran, ada yang berzikir. Kalau ingin minum awak di sudut masjid itulah tersedia. Di Vietnam, di Thailand, kami telah melihat bagaimana keadaan di sana Bapak Ibu. Kalau siap maghrib tu aduh dan pulang ke rumah doh. Di Thailand dan Vietnam go, kalau siap maghrib tu itu seluruh jamaah masjid itu duduk di teras masjid itu, penuh ujung ke ujung doh Bapak Ibu. Di situ disediakan orang nak minum ado, nak mengopi ado, nak merokok beko kalau nak perokok di serbalahnya pula disediakan. Maka orang ingin berlama-lama di dalam masjid, betah di masjid, ketenangan ku ada di masjid, dan jantungnya satu buah kampung adalah di masjid. Maka perlu kita buat seperti itu di negara kita kok. Di Bangladesh seperti itu juga ambo cari 3.000 masjid di Bangladesh tu. Kalau solat subuhnya sama dengan solat Jumat Bapak Ibu. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa orang tukang ojek datang ke masjid, pedagang datang ke masjid, petani datang ke masjid, orang kerja kantor datang ke masjid? Karena yang di luar, yang di masjid itu ada di masjid. Makanan ada di masjid, minuman ada di masjid, tempat istirahat ada di masjid. Sehingga ramai masjidnya Bapak Ibu. Nampaklah keadaan agama itu berkembang, hidup uhuah Islamiah tadi.
Jadi awak kini memfikirkan, merisaukan keadaan umat hari ini. Kalau kita duduk berlama-lama di dalam masjid, maka Allah akan berikan kecintaan di dalam hati kita terhadap masjid. Man alifa masjid alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya, Bapak Ibu. Kini kitalah tahu bagaimana kita bisa faham pula lain. Jadi orang tahu dan orang yang faham kok berbeza, Bapak Ibu. Berbeza orang yang tahu dan yang faham kok. Ada suatu orang ustazah, apa disampaikannya kepada ustazahnya? Ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu ikhlas mengikhlaskan suami ibu-ibu untuk nikah kembali ke ustazah go, maka pahalanya sarugo ke ustazah go. Saking menyesalnya ibu-ibu besok ko, besok ko di yaumil kiamah nantinya, di padang mahsyarnya seluruh wanita akan memasukkan tangannya ke dalam mulutnya karena tidak merelakan suaminya untuk nikah kembali di atas dunia ko. Wajib surga akan dimasukinya nih. Ada satu orang ibu-ibu senyum ke ustazah kok. Ibu kok senyum-senyum aja dari tadi. Apa kecenan senyum kok? Iya bu ustazah nih. Ambo sebenarnya lah 2 bulan nih menjadi istri kedua suami ibu nih. Pingsan ustazah kok. Inyo tahu saja. Paham indah. Orang yang tahu, orang yang paham kau berbeda seperti siang dan malam. Kita tahu kini masjid kau sampai beramal, sampai yang paling indah, sampai ketenangan. Tetapi hari ini kita tidak mau usaha memakmurkan masjid, Bapak Ibu. Padahal salah satu untuk merubah suasana keadaan di negara awakku adalah salah satunya masjid. Bahkan namu baca dalam satu buah buku karangan Buya Hamka tu, kembali ke surau. Ndak ya Bapak-bapak. Kembali ke surau. Dahulu di zaman daripada setelah awak, sebelum awak kau anggui-anggui awak dahulu, orang beraja silek di masjid, makan bajamba di masjid, bahkan belajar ilmu di masjid, silaturahmi ketika di luar daripada masjid. Itu adalah salah satu amalan sunnah yang telah dihidupkan Nabi 1400 tahun yang lalu, maka kini telah ditinggalkan umatku hari yang mulia. Padahal sunnahku telah disampaikan oleh Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fi jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, akan bersamaku di dalam surga. Maka Nabi kita telah berusaha menyebarkan amalan tauhid, menyebarkan amalan sunnah. Seluruh hartanya, dirinya, waktunya telah digunakan untuk menyebarkan agamaku ke seluruh penjuru dunia, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat, Bapak Ibu. Nabi itu kalau hijrahnya dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibuatnya masjid. Dan pertama dibuatnya masjid. Karena di masjid ku madrasatul iman, sampai belajar iman, sampai belajar taklim, sampai berzikir, sampai beribadah, sehingga seluruh para sahabat Nabi belajar ilmu menempah iman, belajar sifat adalah di masjid, Bapak Ibu. Baralamu Nabi mendakwakan tentang perkara iman, tentang perkara sunnah kok, supaya umat bisa menunjuki, mentaati daripada jalan Nabi kok, 3 tahun namun. Di kota Al-Makkah Al-Mukarramah, mengorbankan seluruh hartanya, dirinya, waktunya, untuk mendakwahkan agama ke seluruh penjuru dunia, Bapak Ibu. Jadi kalau ada nampak awak kini ada orang iktikaf di masjid, jangan diberangan ibu-ibu. Jangan diberangan. Ambolah mencari 63 negara, ibu-ibu. Lah berkumpul dengan seluruh penanggung jawab 63 negara. Termasuk Arab Saudi lah muzakarah dengan syekh daripada Mekah Madinah tu. Di Mekah hari ini tidak bisa daripada iktikaf. Tak bisa orang beriktikaf seperti di Indonesia godo. Datangnya jamaah dari Arab Saudi itu ke Indonesia ko, mencari orang tidur di masjid ko sanang bana hati. Sunat, sunat, sunat katanya bang. Nampak orang iktikaf di masjid, nampak orang tu berzikir di masjid, membaca Al-Quran di masjid, membuat silaturahmi daripada masjid, menghidupkan amalan masjid 24 jam. Kalau ada orang iktikaf di kampung awak, jangan diberangan ibu-ibu, jangan diberangan bapak-bapak. Man rohiba an sunati falaysa minni, kata Nabi. Barang siapa membenci sunnahku, iktikaf adalah salah satu sunnah Nabi, maka dia tidak golonganku, kata Nabi, bapak-bapak.
Awak bantunya. Apunan paralu orang di masjid itu. Air minum kalau bisa bantu awak hantar air minum. Makanan apa yang bisa awak hantar ke masjid. Karena di masjid itu salah satu mendoakan hidayah rahmat pertama kali yang Allah turunkan di masjid. Ikut telah didakwahkan Nabi 30 tahun di kota Al-Mekkah Al-Mukarramah, mendakwahkan tentang perkara iman. Bersusah payah Nabi kita Bapak Ibu. Awak kini kalau buat dakwah, kami datang dari Pasaman Barat, pai kalau buat sikap yang Nabi dulu dilempar dengan batu, dengan kotor unta. Kami datang buat dakwah dari buat sikap yang dilempar dengan apa? Goreng pisang ni Ibu. Dengan goreng pisang, dengan lontong pecal. Lah sanang orang kini buat dakwah. Dia mengapa? Karena pengorbanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita buat dakwah. Pernah satu hari Nabi ko ndak makan satu hari itu. Ndak minum satu hari itu. Ndak bisa istirahat Nabi dalam satu hari itu. Rupanya lah sepatang hari, maka disuruhlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dek Khadijah mencari Nabi. Lah satu hari ndak pulang ke rumah. Basoboklah di ujung kampung. Apa kece Abu Bakar, wahai Rasulullah, pulanglah engkau dahulu. Lah sehari kau engkau buat dakwah mengajak manusia putar kepada Allah. Engkau belum istirahat, belum makan, belum minum. Maka apa kecek Nabi? Ada satu rumah yang belum ambil silaturahmi yang ambil kunjungi kecek Nabi. Lah dari pagi Nabi buat silaturahmi. Cik rumah le kecek Nabi alun ambil kunjungi le do kecek. Pailah Abu Bakar dengan Nabi, langsung dengan tangan Rasulullah mengetuk pintu rumah tu. Maka ketika itu dibuka oleh pintu rumah, nampaknya yang tagak di pintu rumah tu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dibantingnya pintu, dimaki-makinya Nabi, takapi tangan Nabi di pintu tu, pecah tangan Nabi mengeluarkan darah ketika itu Bapak Ibu. Kaberang Abu Bakar dilemparnya dengan batu kece Nabi, ikulah akhlaknya Nabi, akhlakul karimah. Jangan Abu Bakar. Mungkin silaturahmi kita kini kau ndak tape, mungkin ini sedang ada masalah, mari kita pulang wahai Abu Bakar. Alun sampai ke rumah Nabi, masuk rumah Nabi langsung berbalik ke belakang. Bertanya Abu Bakar, wahai Rasulullah, ke mana jua engkau lagi? Kita ubeklah dulu tangan engkau lah berdarah-darah tua. Apa kece Nabi? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya ambo tidak yakin bahwasanya dia akan hidup sampai besok pagi karena dia telah melukai satu orang Nabi. Pai balik Nabi Pak. Berdatang ke rumah tadi yang melemparnya dengan pintu takapi tangan Nabi ko dengan tangan berdarah. Nabi silaturahmi balik ke situ. Diketoknya dengan pintu tu balik dengan tangan yang sangat mulia, tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintu Bapak Ibu. Yang tagak di situ Nabi juga orangnya. Maka ketika itu apa yang terjadi? Maka orang punya rumah ko langsung memeluk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, tahukah engkau siapakah aku? Aku adalah San'a, yang satu orang pendeta, yang dimana aku telah hafal kitab Taurat dan kitab Zabur. Di dalam dua kitab ini, aku telah melihat satu orang Nabi akan diutus oleh Allah ke atas dunia ini, yaitu Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya kenabiannya, dia akan menjumpai umatnya sampai 100 kali. Tahukah engkau Muhammad, kedatangan engkau yang tadi pagi adalah ke-99 kali, dan kedatangan engkau hari ini adalah yang ke-100 kalinya. Bahwasanya aku telah yakin engkau adalah satu orang Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru Allah bagi hidayah satu orang yang melukai Nabi ku Bapak Ibu. Awak lai awak kunjungi tetangga masjid ku sampai 100 kali. Lai tetangga rumah awak datangi sampai 100 kali. Nabi model iku bedawa. Jadi perlu amalan silaturahmi ku dibuat juga di masjid ko. Bagaimana kita saling ajak mengajak, ingat mengingatkan. Karena kehidupan dunia ko penipu di atas penipu, dan sifatnya dunia ko adalah palupo gitu. Kalau basobok orang penipu je palupo, habis awak. Habis awak. Lah nampak dah murangnya ibu. Iko bukannya mencaci anak orang ko. Ada satu orang ndak di kampung iko dong. Karajonya mau mancing saja kalau setiap hari. Diingian kayaknya solat lada. Beko, lamu-lamu model iko. Habis waktu dah untuk memancing saja. Ndak ada di dangannya.
Datangi balik disampaikan kanyo ndak jo amo mandanga. Urang Jumat inyo mancang jo. Memang iyo sesuai hadis Nabi nya Bapak Ibu. Manusia ko mati dengan sesuai kebiasaannya pula. Dan manusia ko akan dibangkitkan sesuai kematiannya pula. Rupanya ketika orang sedang salat Jumat, ketika sedang memancang laut tu mungkin sedang strike mula mungkin ketika itu, malaikat Israel dicabutnya nyawa udah tadi. Apa yang diucapkan ketika mati itu? Laut tadi. Indah la ilaha illallah doa ibu. Indah la ilaha illallah doa bapak-bapak. Kenapa? Karena setiap hari menghabiskan waktunya lalai dengan perkara dunia, memancang lauk saja kerana setiap hari. Memang dibuktikannya mati kecil orang yang ada di tabek itu lauk mati. Bahagiannya besok kok. Jadi perlu kita saling mengajak kita, mengingatkan kita. Kalau ada di sana awak, kita ingatkan tentang perkara akhirat. Kalau ada di bawah awak atau anggota awak dalam satu buah kantor, kita ingatkan anggota kita untuk solat. Perkara solat pun tak bisa main-main doh. Satu solat saja ditinggalkan umat Rasulullah ko. Kece Rasulullah wajibnya akan dimasukinya neraka tu lamunnya satu hukum. Satu hukum pun lamunnya 80 tahun. Satu hari di akhirat tu 1000 tahun di dunia. Dikalikanlah Bapak Ibu, ambo cari dalam kitab tu, satu solat saja ditinggalkan umat Rasulullah, maka wajibnya dihukum 28.800.000 tahun Bapak Ibu. Jadi di samping awak memikirkan dunia anak awak, di samping awak memikirkan dunia daripada isteri awak, di samping awak memikirkan dunia laki awak, disampaikan juga video perkara akhiratku Bapak Ibu. Jangan sampai di tengah keluarga kita indah solat. Jangan sampai ada anggota kita kalau kita sebagai pimpinan. Jangan lupa kita mengingatkan tentang perkara solat. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok ko. Ditanyanya awak besok ko. Seorang suami akan tuntut menuntut kepada istrinya. Ibu dengan anak menuntut anaknya. Suami dengan istrinya tuntut menuntut bapak ibu. Jadi sebelum kita besok ko dihadapkan Allah di mahkamah yang seadil-adilnya, maka perkara akhirat mesti kita ingatkan kepada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan orang seluruh alam Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka intinya sebenarnya kita mengaji ko. Yang pertama, bagaimana kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan bagaimana jangan sampai kita lalai dengan perkara dunia, dan bagaimana kita cinta terhadap masjid, dan yang terakhir bagaimana kita saling mengajak, mengingatkan tentang perkara akhirat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Dan hendaklah ada satu golongan di antara umatku yang di mana mereka mengajak kepada kebaikan, mencegah manusia daripada perbuatan kemungkaran, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Awak ajak orang amuh ndak amuh ni orang awak beruntung juga. Tapi kalau bisa bagaimana kita tingkatkan, jangan pernah kita mengingatkan ko hanya untuk perkara dunia, ingatkanlah hanya untuk perkara akhirat juga Bapak Ibu. Maka dalam ambo mengaji ko menyampaikan perkara iko kalau ada dan salah dan susah dipahami, susah dimengerti, ambo minta maaf kepada ibu-ibu dan ambo minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baiknya itu datang daripada Allah, yang salahnya itu datang daripada ambo. Sebaik-baik ambo lebih baik Bapak Ibu lah. Seburuk-buruknya Bapak Ibu lebih buruk pula ambo lah. Jadi sekurus-kurusnya ikan pasti juga ada dagingnya bapak-bapak. Segemu-gemunya ikan pun pasti juga ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil dan eloknya, buang dan buruknya. Karena manusia ko tidak ada yang sempurna ada. Jadi sebelum ambo tutup majlis ambo ko, ambo ingin mengundang untuk kaum bapak-bapak tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30 November. Besok ko kita akan membuat tablik akbar seluruh Indonesia. Tampaknya di Lampung bapak-bapak. Iko akan dihadiri 130 negara. Bagus. Jadi besok ko kalau bisa bapak-bapak hadir kita sama-sama. Ke Lampung kita sama-sama. Alhamdulillah kinilah hadir hampir 40 negara. Lah tiba kini sampai pelampai negara di Lampung Pak. Bahkan kinilah tiba di Lubuk Sekapiang jamaah luar negeri, di Mesir Bengkara jamaah dari India Pak. Ulama-ulama Pak hafiz Quran, ahli hadis. Jadi orang ko mengingatkan kita, mengajak kita bagaimana seluruh orang Islam
umara, pemerintahan, alim ulama, bagaimana kita suruh undang di Lampung besok kau. 3 hari acara tu makan gratis. Gratis makan awak Pak. Lah disediakan tampik saudaranya. 100,000 ulama akan dihadirkan di situ Pak. Jadi mudah-mudahan bagaimana kita bisa berniat untuk hadir besok kau sama-sama di Lampung. Kalau ibu-ibu, jadi tidak payah do ibu-ibu mendengar cerita saya lah besok ya. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita tutup majlis kita ko, mari kita istighfar kepada Allah. Mungkin selama kita di dalam majlis ko, mungkin ada adab-adab yang masih kita langgar, mungkin ada fikir kita mungkin untuk memikirkan perkara dunia julai, tak tawajud kita kepada Allah, maka istighfar kita kepada Allah. Kata Nabi, ambo saja Rasulullah kau kekasih Allah ni, 100 kali pagi 100 petang ambo istighfar kepada Allah. Apa lagi kita makhluk yang lama kau selalu berbuat maksiat kepada Allah, membuat dosa selalu kepada Allah, maka kita selalu mengucapkan istighfar lebih daripada 100 kali dalam satu hari Bapak Ibu. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa sahabati wal ulama wal amilin wal malaikatu muqarrabin syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minati wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatin dajjal. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatin dunya. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatin nisa. Allahumma inna ala tilawatil Qur'an wa zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika fi sul khatimah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya Allah, inilah hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, kami mengadahkan tangan kami di rumah Engkau yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang baik disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunilah dosa yang telah dibuat mata kami ya Allah. Hari-hari mata kami ya Allah terkadang melihat tempat kemaksiat ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunilah dosa yang telah dibuat mulut kami ya Allah. Terkadang kami menceritakan aib saudara kami ya Allah. Terkadang kami menggibah saudara kami ya Allah. Terkadang ya Allah kami memfitnah saudara kami ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunilah dosa yang telah dibuat mulut kami ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Engkau ampunlah dosa yang telah dibuat tangan kami, Ya Allah. Mungkin tangan kami, Ya Allah, pernah mengambil harta yang haram, Ya Allah. Engkau ampunlah dosa tangan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Engkau ampunlah dosa yang telah dibuat langkah kaki kami, Ya Allah. Mungkin dahulu kami langkahkan ke tempat maksiat, Ya Allah. Engkau ampunlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Baik disengaja maupun tidak disengaja, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Amat Penyayang, Ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah taubat nasuha kami, Ya Allah. Taubat yang bersungguh-sungguh di hadapan Engkau, Ya Allah. Engkau terimalah majlis kami ini, Ya Allah. Ya Allah, di antara orang-orang yang duduk dalam majlis ini, Ya Allah, jikalau mereka mempunyai hutang, lunasilah hutang-hutang mereka, Ya Allah. Engkau mudahkanlah hajat-hajat mereka, Ya Allah. Jikalau mereka sakit, Ya Allah, Engkau sembuhkanlah sakit mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga mereka, Ya Allah, anak-anak mereka, Ya Allah, menjadi alim-alimah, Ya Allah, dai-daiyah, Ya Allah, hafiz-hafizah, Ya Allah, pejuang-pejuang agama Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan pemimpin-pemimpin kami orang yang bertakwa, Ya Allah, orang yang taat, Ya Allah, orang yang memakmurkan rumah Engkau, Ya Allah, orang yang rela memperjuangkan agama Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Engkau ampunlah juga dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Kasihanilah kedua orang tua kami, Ya Allah, sebagaimana kedua orang tua kami menyayangi kami, Ya Allah, merawat kami dari kecil sampai hari ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, jikalau ada kedua orang tua kami yang masih hidup, Ya Allah, Engkau berilah kedua orang tua kami hidayah, Ya Allah. Ibu kami, Ya Allah, susah di atas susah ibu kami mengandung kami, Ya Allah. Sakit di atas sakit ibu kami melahirkan kami, Ya Allah. Tetapi hari ini kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau jaga kesehatan mereka, Ya Allah. Engkau mudahkan rezeki mereka, Ya Allah. Engkau selamatkan kedua orang tua kami dari siksa kura api neraka, Ya Allah. Engkau jadikan majlis kami ini menjadi asbab hidayah, Ya Allah. Ya Allah, hidayah seluruh umat, Ya Allah. Hidayah seluruh umat, Ya Allah. Hidayah seluruh umat, Ya Allah. Engkau tolong orang-orang Islam hari ini, Ya Allah. Engkau tolong saudara kami di Palestina, Ya Allah. Engkau datangkan hidayah di negeri ini, Ya Allah. Engkau datangkan hidayah di kampung kami ini, Ya Allah. Engkau datangkan rahmat keberkahan di negeri kami ini, Ya Allah. Engkau jaga orang-orang Islam, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Engkau berangkatkan kami ke Mekah Madinah, Ya Allah. Melihat ziarah ke makam Nabi, Ya Allah. Kami rindu dengan Nabi kami, Ya Allah. Kami telah pernah melihat Nabi, Ya Allah. Kami cinta kepada Nabi kami, Ya Allah. Kami ni orang-orang miskin, Ya Allah. Antar kami ziarah ke makam Nabi, Ya Allah. Melihat ziarah kubur Nabi, Ya Allah, sebelum kami meninggal di atas dunia ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Engkau Maha mengetahui isi hati kami, Ya Allah. Engkau tunaikan hajat-hajat kami, Ya Allah. Engkau kabulkan doa-doa kami, Ya Allah. Engkau selamatkan keluarga kami dari api neraka, Ya Allah. Engkau jaga keluarga kami dari dunia akhirat, Ya Allah. Engkau selamatkan kami dari siksa kubur dan selamat dari padang mahsyar, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal innaka antas samiun alim wa tub alaina, ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah liman ahammana, hasbunallah liman adana, hasbunallah liman maqrabina, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.